Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizka dari kelas Manajemen Keuangan A, jurusan Manajemen Angkatan 19 Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis laporan arus kas. Sebelum kita melangkah lebih lanjut untuk membahas materi tersebut, terlebih dahulu saya akan mempersilahkan rekan saya untuk memperkenalkan dirinya. Nah, kepada rekan saya persilahkan. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Husnul Katimah dengan NIM 19931400030. Saya dari kelas Manajemen Keuangan A angkatan 2019. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Sistem Informasi Keuangan, yaitu tentang laporan arus kas. Laporan arus kas memiliki definisi sebagai laporan yang menyediakan informasi secara rinci mengenai seluruh arus kas yang masuk dan keluar dalam periode waktu tertentu. Penggunaan laporan arus kas. Laporan arus kas mempunyai beberapa kegunaan. Sebuah perusahaan juga dapat mengetahui perubahan aktiva bersih melalui laporan ini. Tak kalah penting, laporan ini dapat menjadi informasi bagi perusahaan dalam rangka mengetahui kecermatan dari taksiran arus kas pada masa yang akan datang. Kategori dalam laporan arus kas. Terdapat pengklasifikasian dari laporan ini ke dalam 3 kategori, di mana ketiganya yaitu: pertama, arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi. Aktivitas operasi dalam hal ini merujuk kepada aktivitas utama yang perusahaan lakukan dalam rangka menghasilkan pendapatan. Contohnya dalam kategori ini yaitu penerimaan uang dari pelanggan, pendapatan dividen, penjualan sekuritas dari perusahaan efek, serta penerimaan yang berasal dari pendapatan sewa. Kedua adalah arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan dalam hal ini merujuk kepada aktivitas atau kegiatan yang menyebabkan terjadinya perubahan pada jumlah dan komposisi kewajiban jangka waktu panjang serta modal dari perusahaan. Contohnya pada kategori ini yaitu penerimaan sejumlah kas dari penerbitan obligasi dan juga saham. Yang ketiga adalah arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi. Kategori arus kas ini memiliki pengertian sebagai perolehan serta pelepasan berupa aset jangka panjang dan juga investasi yang perusahaan lakukan. Contohnya dalam kategori ini adalah penerimaan atas penjualan instrumen utang serta penerimaan atas penjualan aktiva tetap. Metode penyusunan laporan arus kas. Dalam menyusun laporan ini terdapat 2 metode yang digunakan. Metode tersebut yakni metode langsung atau direct method dan juga metode tidak langsung atau indirect method. Berikut adalah penjelasan dari kedua metode tersebut. Yang pertama, metode langsung atau direct method. Yang kedua, metode tidak langsung atau indirect method. Metode langsung. Pada metode ini hanya terdapat 2 kategori arus kas operasi. Kedua kategori tersebut yaitu kelompok utama penerimaan kas bersih sebagai pengeluaran kas bersih. Dalam menggunakan metode ini, penyusunan laporan terlebih dahulu melakukan perhitungan berapa jumlah yang menjadi pengeluaran dan penerimaan kas. Metode langsung menampilkan informasi yang berguna dalam rangka menghitung arus kas di masa yang akan datang, yang mana tidak tersedia pada metode tidak langsung. Metode tidak langsung.
Pada metode ini, laporan akan disajikan mulai dari laba rugi hingga penyesuaian dengan penambahan atau pengurangan perubahan pada pos yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional. Dengan kata lain, bahwa metode tidak langsung merupakan metode yang laba ruginya disesuaikan dengan cara mengoreksi pengaruh dari transaksi selain kas, penangguhan dari pembayaran dan penerimaan kas operasional di masa yang akan datang atau masa sebelum, serta komponen penghasilan yang terkait dengan arus kas pendanaan. Tahapan penyusunan laporan arus kas. Sumber informasi yang pertama, laporan posisi keuangan komparasi. Yang kedua, laporan laba rugi tahun berjalan. Yang ketiga, data-data lain yang diperlukan seperti di catatan laporan keuangan. Kemudian langkah-langkah penyusunan laporan keuangan arus kas yaitu yang pertama, menghitung perubahan saldo kas dan setara kas. Yang kedua, menghitung arus kas bersih dari aktivitas operasi. Yang ketiga, menghitung arus kas bersih dari aktivitas investasi dan pendanaan. Adapun contoh dari laporan arus kas, yang pertama yaitu metode langsung, dapat dilihat pada gambar di samping ini. Kemudian yang kedua, metode tidak langsung, yaitu contoh dari metode tidak langsung, gambarnya akan ditampilkan seperti gambar di bawah ini. Nah, demikianlah pembahasan materi tentang analisis laporan keuangan yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada yang masih bingung tentang analisis laporan keuangan atau ada yang ingin ditanyakan tentang cara membuat laporan arus keuangan, silahkan tulis komentar Anda di kolom komentar ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.